hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, ku kan tenang bersamamu, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu. Kami mengalami kedalaman hati-Mu pagi ini. Roh kami berkobar, jiwa kami membara, tubuh kami menjadi sehat, tubuh kami menjadi kuat dalam nama Yesus. Dan segala kelemahan tubuh, kelemahan jiwa, kelemahan roh saat ini dipatahkan dan terjadi kemerdekaan di hidup kami. Kami tidak dibelenggu lagi oleh kuasa dosa, tapi kami menjadi pribadi-pribadi yang merdeka, pribadi-pribadi yang penuh dengan Roh Kudus. Terima kasih untuk ibadah pertama ini. Kau melawat kami luar biasa. Tuhan, terima kasih. Di waktu yang ada ini Engkau urapi hamba-Mu dan sampaikan isi hati-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Baik, silakan duduk. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Nah, hari-hari ini kita memperingati yang namanya pencurahan Roh Kudus ya. Tepat hari ini di zaman itu ya. Nah, hari ini saya ingin bicara tentang penyingkapan. Supaya kita bisa memahami Pentakosta itu, supaya kita bisa memahami Pentakosta ketiga ini, kita butuh penyingkapan dari Tuhan, dari Roh Kudus. Ya. Ada kisah di 2 Korintus 3 ayat 14-16 dikatakan, tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya, katakan amin. Bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Ya. Nah, kalau kita lihat di Lukas 24 ayat 15-16 dikatakan, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ya, jadi tanpa penyingkapan ada bahaya yang terjadi di hidup kita. Kenapa saya berkata demikian? Jangan-jangan kita juga hari ini menjadi orang Kristen yang merasa berjalan bersama dengan Tuhan, tapi tidak mengenal Dia. Maka itu kita butuh penyingkapan. Di Lukas 24 ayat 30-32, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Waktu penyingkapan terjadi, kedua murid ini mengenal Tuhan dengan benar. Penyingkapan itu dari bahasa asli apokalipsis yang diterjemahkan suatu tindakan membuka atau mengungkap
sesuatu yang terjadi untuk membuka atau mengungkapkan dan sering dihubungkan dengan kehendak serta tujuan Allah. Jadi dibuka supaya Allah menyatakan kehendaknya, supaya kita mengenal Dia. Di Lukas 24 ayat 45 juga dikatakan, lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kalau tidak dibuka, ya tidak mengerti. Kalau dibuka, apapun yang tertutup, kita bisa memahaminya. Termasuk hari-hari ini sukar dimengerti. Termasuk Pentakosta ketiga ini sulit dipahami. Apalagi kalau dasar pemikirannya sudah berseberangan. Gak bakal ketemu. Kecuali Tuhan membukakan. Jangan-jangan ada di antara kita. Wah, saya tidak salah berkata begini. Karena pendeta di antara kita pun ada yang berseberangan pemahamannya. Jadi supaya kita bisa unity, supaya kita bisa bersatu, perlu penyingkapan rohani. Maka itu Bapak Ibu, saya ingin menekankan sebelum saya lanjutkan firman ini, Bapak Ibu perlu menyelaraskan diri di tempat ini dengan gembala saudara. Benar. Maka janganlah datang beribadah ke sini hanya untuk liturgi. Datanglah beribadah di sini dengan target saya harus mengalami sesuatu. Saya harus mengalami penyingkapan. Jadi kita udah harus mulai mengubah cara kita beribadah. Kalau kita mempercayai Kisah Rasul 2 itu, di mana kali pertama Roh Kudus itu dicurahkan, di ayat-ayat berikutnya Bapak Ibu melihat, ada dua respon, ada dua kelompok orang yang berkata, yang pertama, Allah dipermuliakan. Yang kedua, mereka berkata, mereka sedang mabuk anggur. Kenapa mereka berkata yang di dalam itu mabuk anggur? Karena Petrus dan kawan-kawan mengalami kepenuhan Roh Kudus dengan gaya masing-masing. Dan saya percaya kata mabuk diumpamakan, diarahkan kepada sesuatu yang terlihat kacau balau. Dalam tanda petik. Sesuatu yang terlihat tidak biasa. Sesuatu yang terlihat tidak diatur-atur. Tapi sesuatu yang dilakukan yang menyenangkan hati Allah. Kadang-kadang saya berpikir begini. Bapak Ibu punya anak? Bapak Ibu setting segala geraknya setiap hari. Dan anak itu seakan-akan santun luar biasa di depan saudara. Tapi di balik itu dia beringas luar biasa. Apakah Bapak Ibu disukakan? Tidak. Lebih baik anak kita tampil apa adanya, tapi melakukan kehendak kita. Sama dengan kita Bapak Ibu. Cara saudara beribadah itu tidak menjadi patokan. Tapi kalau hati kita menyenangkan Tuhan, saudara di tempat ini hanya berfokus untuk menyenangkan Tuhan. Saudara datang ke tempat ini hanya berfokus untuk mengalami kehadiran Tuhan. Saudara nggak perlu peduli kiri kanan. Saudara masuk dalam penyembahan profetik. Kalau Anda melakukan ini, Anda akan segar setiap kali datang ke tempat ini. Dan saya yakin urapan itu turun dari gembala. Karena GBI BKP Aston ini satu wadah yang diberi oleh Tuhan. Maka setiap orang yang masuk ke tempat ini, biarlah satu gerak, satu keunitian, satu hati bersama dengan semua yang ada di sini. Dan dimulai dari Bapak Gembala. Maka semua pengerja, semua jemaat, selaraskan hati saudara. Saya bukan untuk mengangkat-angkat. Tapi inilah cara saudara akan bertumbuh rohani. Ini. Jadi selaraskan. Nah baik, saya lanjutkan. Apa perlunya penyingkapan rohani ini?
Yuk buka dengan cepat kisah di Getsemani, Lukas 24 ayat 41 sampai 43. Kita baca sama-sama, 2, 3, ya. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, 42 silakan. Ya Bapakku, 2, 3, ya. Lukas 24, 22, 41, 43. Ya Bapakku, jikalau engkau mau ambil cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. 43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Kalau kita baca ayat ini, kadang-kadang kalau kita nggak memahami, masakan seorang Yesus harus berdoa seperti ini? Kelahirannya sudah dinubuatkan, bahkan hidupnya sudah digariskan, tapi ketika detik terakhir penyaliban itu terjadi, ia datang berdoa kepada Bapaknya memohon, jikalau cawan ini lalu daripadaku. Firman Tuhan mencatat sampai 3 kali. Dan saking seriusnya dikatakan peluhnya bagaikan darah. Berarti ini bukan sedang sinetron. Tapi Yesus sungguh-sungguh sedang memohon kepada Bapaknya. Yesus gemetar. Bahkan dia berkata seperti mau mati rasanya. Begitu menghadapi detik terakhir itu, tekanan itu luar biasa. Tapi saya percaya saudara, sebenarnya kisah ini sedang menggambarkan kepada hidup kita. Ketika kita menghadapi perjalanan hidup yang begitu berat, kita sudah berdoa tidak bisa melihat apa yang sedang terjadi. Makin berdoa kok makin susah. Makin sungguh-sungguh melayani kok masalah makin bertubi-tubi. Terus menerus. Sampai Bapak Ibu angkat tangan. Bukan pasrah tapi menyerah. Ada orang yang berkata lomo sama Tuhan. Ada orang yang pindah. Ada pindah. Kami banyak melayani yang sebentar Kristen, sebentar Islam, sebentar Buddha. Setiap masalah dia pindah agama. Jadi satu masalah agamanya beda. Cuma saya cuma ada 6 agama. Pindah, mutar terus. Mereka tidak mampu. Saudara, saya mau berkata. Apa sih jawaban dari masalah yang begitu berat yang kita hadapi? Jawabannya sederhana, penyingkapan. Baca ayat 43, tolong bantu tampilkan. 2, 3, ya. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Habis itu Yesus tidak berdoa lagi. Begitu Yesus melihat malaikat, dia enggak perlu lagi harus melihat Bapa. Begitu penyingkapan terjadi, dia sudah tahu. Dia enggak berdoa lagi. Dia menerima, menjalaninya. Saudara, masalah itu perlu diterima. Katakan amin. Halo? Nah, ini rema buat jemaat pagi ini. Masalah itu perlu diterima. Katakan amin. Supaya Bapa dipermuliakan. Tepuk tangan bagi dia. Bayangkan penyingkapannya. Malaikat menampakkan diri. Coba. Wow, spektakuler. Sangat spektakuler. Siapa yang pernah melihat malaikat? Saya juga masih memohon, tapi sudah tidak memohon. Karena bukan cara Tuhan buat saya. Ada yang masih? Gak salah, silakan kalau hatimu tenang.
Tapi kalau hatimu gundah gulana nggak usah. Begitu nggak ketemu kecewa, jangan. Karena ada orang-orang tertentu yang didatangi. Pertanyaannya, ketika Yesus mengalami penyingkapan rohani yang demikian dahsyat, apakah masalahnya selesai? Tidak. Dia tetap menjalani salib, tapi dengan kekuatan penuh dari sorga. Katakan amin. Berarti masalah tetap ada. Katakan amin, saudaraku. Engkau yang selama ini berdoa, dapat rema, mengalami kepenuhan Roh Kudus, masalah belum beres, saya mau katakan Alkitabiah. Karena Tuhan kita sama, katakan amin saudaraku. Yang mau, halo? Yes? Wah, tepuk tangan buat Tuhan. Jangan salah melihat kehidupan ini. Bapak Ibu mau yang Alkitabiah? Atau yang mau dipolitisir? Mau yang Alkitabiah enggak? Halo? Berat ya. Yesus mengalami penyingkapan, salib tetap berjalan. Udah doa puasa, udah doa semalaman, udah segala doa, masalah tetap ada. Bersyukur. Tapi percayalah, seperti Yesus menjalani salibnya, dikatakan dia diberi kekuatan. Waktu engkau berdoa, mengalami kepenuhan rohani, kau bahasa roh, mengalami terobosan, sebenarnya Allah sedang memberikan kekuatan atasmu. Katakan amin saudaraku. Setiap saudara pagi ini diberi kekuatan oleh Tuhan. Maka itu terus menyembah, terus menyembah. Tambah banyak masalah, kekuatannya tambah besar. Tambah lagi masalahnya, kekuatannya bertambah besar. Maka target kita bukan masalah selesai. Target kita adalah penyingkapan. Katakan amin. Jadi jangan salah lagi berdoa. Amin. Udah berapa tahun doa sama jodoh nggak ketemu? Halo, apa salah berdoa? Salah arah doanya. Sudah berapa tahun berdoa masalah tetap ada. Apa surga tuli mendengar doa saudara? Salah doanya. Anda berdoa ingin masalah cepat selesai. Padahal surga melihat masalah ditambah lagi. Berarti tidak nyambung. Kalau engkau ingin mengalami terobosan itu harus nyambung dengan surganya. Surga mau apa, kita nurut. Karena masalah itu adalah latihan rohani. Buat apa masalahmu selesai engkau masuk neraka? Halo? Buat apa hidupmu baik-baik saja engkau masuk neraka? Surga ingin jiwamu, surga ingin hidupmu. Biarlah masalah bertambah tapi dia memberi kekuatan. Katakan amin. Iya. Orang-orang yang sehat, orang-orang yang olahraga, yang badannya six-pack kayak Pak Gembala. Saya sembunyi dulu sementara. Coba tanya apa yang dilakukan. Mereka itu menjalankan masalah. Bingung? Bingung. Orang yang six-pack tanya, menjalankan masalah enggak dengan rutin? Iya. Dia menahan nafsu laparnya. Dia harus olahraga, itu semua kesakitan bagi tubuh. Tapi pada akhirnya itu baik. Katakan amin. Sama dengan hidup kita, diberi masalah. Karena Tuhan lihat itu baik buat rohani kita. Kita doanya minta selesai. Surga bilang no. Ada yang doanya belum dijawab? Salah doa itu sekarang. Yang Anda butuhkan itu penyingkapan. Begitu Anda menerima sama seperti Yesus, dia jalani salib itu. Tidak berbantah-bantah lagi. Dia jalani, ada putri Yerusalem menangisi dia. Dia bilang, tangisilah dirimu. Dia jalani. Nanti amin saudaraku. Ini pentingnya penyingkapan. Membuat arah hidup kita selaras dengan Kristus. Jangan terus berlawanan dengan Kristus. Maka hidupmu akan selalu kacau balau. Yang berikutnya, mari kita buka dengan cepat.
2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai 17 dengan cepat. 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai 17. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkata bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Ayat 16 silahkan. Jawabnya, 17. Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Di kisah ini mereka dibelenggu, mereka diperhadapkan bukan dengan masalah ekonomi tapi dengan nyawa mereka. Dua pribadi, Elisa sebagai gambaran gereja dan bujang ini sebagai gambaran gereja juga, tapi belum mengalami kedewasaan rohani. Sama-sama dalam menghadapi masalah, tapi Elisa dengan tenang, bujang ini berkata, "Matilah aku, matilah kita." Bujang ini mengajak Elisa mati sama-sama. Elisa bilang, no. Waktu menghadapi pandemi, kita semua berkata, "Matilah kita." Tapi yang beriman berkata, "Bangkit bersama Kristus." Jadi ketika Elisa berdoa, maka bujang itu mengalami penyingkapan. Apa makna penyingkapan dari kisah ini? Penyingkapan membuat yang tidak terlihat menjadi terlihat. Saudaraku, awal dari mujizat adalah melihat yang tidak terlihat. Jadi selama saudara mengharapkan mujizat, tapi saudara ingin melihat yang saudara mengerti, maka mujizat itu akan semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Jadi ketika saudara beriman ingin mengalami mujizat dalam satu hal, berdoalah melihat yang tidak terlihat. Waktu itu terbuka, maka itulah kunci untuk mujizat itu terjadi. Melihat yang tidak terlihat. Ulangi, melihat yang tidak terlihat. Saya di masa pandemi ini melihat yang tak terlihat. Waktu baru-baru pandemi semua pelayanan tutup. Saya ini full timer. Terasa banget. Wah, mau jual kopi lah udah. Jual kopi buat apa? Mati juga. Ya lebih baik mati berbuat daripada mati di dalam rumah. Tapi tiba-tiba Tuhan seperti tidak mendukung. Saya melihat yang tak terlihat. Tiba-tiba dia mengurapi saya dengan urapan baru. Begitu diurapi, saya terus berdoa dengan urapan baru ini. Tidak sempat jual kopi. Masa pendoa jual kopi, kata Tuhan. Terus saja berdoa. Maka berdoalah, berdoa. Puji Tuhan. Lewat urapan baru itu, saya dikasih kemampuan mengulik-ulik syair, lama-lama jadi lagu, lalu nyanyi. Puji Tuhan sudah kami nyanyikan di gereja kami. Waktu kami fokus ulik-ulik lagu, ATM tidak pernah kosong. Tiba-tiba cekreng 1 juta, cekreng 2 juta, cekreng 5 juta, cekreng 50 juta. Sebentar lagi cekreng. Sesuai dengan iman saudara. Tepuk tangan buat Tuhan. Ini benaran. Kami bisa renov ruko, hampir 100 juta. Memang tidak boleh keluar gedung, tapi kami proyek di dalam gedung. Kita bongkarin, kita gede-gedein. Biasanya orang kalau pandemi, jangan habis duit. Belum tentu A, B, C. Tapi saya melihat yang tak terlihat. Saya melangkah dengan iman. Makin diproyek uangnya makin banyak. Ini kisah nyata Bapak Ibu. Berikutnya, doa lagi doa. Saya tumpang tangan sama orang yang COVID. 2 kali. Isolasi.
Puji Tuhan sehat terus. Cuman memang dak dik duk dek daya. Kali pertama masih Delta. Abangnya istri saya nih sesak napas ABC katanya tipes. Saya doain. Kapan lagi tumpang tangan sama hula-hula? Kau lagi sehat kan? Kalau udah terkapar, mau ngomong apa? Mau ngomong enggak? Mau didoain lah ya. Iya lah. 1 jam kami di ruang isolasi. Belum ruang isolasi sih, tapi sudah semi. Di Hermina nggak jauh di Grand Wisata. Doain, lama-lama saya pikir kapan lagi. Tumpang tangan, bam, dalam nama Yesus. Tumpang dada lagi, tumpang kaki, semua tumpang. Besoknya hasilnya keluar positif COVID. 1 geraha tutup. 1 lipo tutup. Ya sudah, diisolasi tapi saya memakai kesempatan berdoa. Saya melihat yang tak terlihat. Lagu baru Tuhan kasih tiba-tiba saya ingat Cilamaya. Ini artinya apa ini? Doa lagi. Saya tahu saya mesti ke Cilamaya. Rupanya ini doa keliling. Tanya istri saya, kan isolasi. Kali pertama isolasi enggak boleh orang tahu, jadi enggak ada kiriman. Ada duit enggak? Buat apa? Ya untuk bensin bisa lah. Ya udah kami 1 tim ke Cilamaya berdoa. Saya cari GBI Cilamaya. Di depan gereja itu saya berdoa 30 menit. Dalam nama Yesus bla 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 bla. Rupanya gereja itu gembalanya Bapak Heru Cahyono. Puji Tuhan, kami pulang. 2 bulan berikutnya gembala ini telepon saya. Dalam 1 wawancara pejabat, dia bilang saya sengaja manggil Bapak. Saya nggak mau wawancara. Buat apa Pak Alfredo diwawancara? Saya mau bicara masalah pribadi. Singkat cerita, Pak, aku punya cabang pengembalaan di Cemara Laut. Bermasalah, aku sudah tidak mampu lagi. Kuserahkan ke Pak Alfredo. Buat dia malapetaka, buat saya mujizat. Tepuk tangan buat Tuhan. Jadi GBI Dermawan di masa COVID dikasih bulat-bulat cabang gereja, gedung dan lain sebagainya. Memang jemaat udah kacau balau. Tapi puji Tuhan sekarang gereja itu sudah baik. Ibadah 40-an sekarang. Gara-gara pandemi. Kebetulankah saya doa keliling ke Cilamaya? Tidak. Saya melihat yang tak terlihat. Ingin mujizat? Belajar melihat yang tak terlihat. Itulah penyingkapan. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Mari bangkit berdiri sama-sama. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Engkau menyatakan kemuliaan-Mu. Engkau menyatakan kasih-Mu di tengah-tengah kami. Allahku, apa yang hamba-Mu sampaikan, biarlah menguatkan jemaat ini. Tuhan, hamba tidak tahu pergumulan persoalan mereka. Biarlah setiap mereka mengalami kehadiran Tuhan, mengalami penyingkapan rohani. Mereka melihat yang tidak terlihat. Mereka mendapat kekuatan dalam menghadapi segala masalah pergumulan di hidup mereka. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu Saudaraku. Terimalah urapan ini. Mengalir turun atasmu dalam nama Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang memberi penyingkapan. Mintalah kepada Dia supaya engkau mengerti apa yang terjadi di kehidupanmu. Jangan berdoa untuk masalahmu segera selesai, tapi berdoalah apa yang Tuhan ingin dari setiap masalah itu, dan mintalah kekuatan untuk menjalaninya. Diberkatilah kita semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan.